Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di renungan dan doa pagi Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri, edisi Kamis 31 Agustus 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh dibangunkan kembali pada pagi hari ini. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami pada pagi ini ya Tuhan, kami mohon tuntunan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus menyertai kami ya Tuhan untuk dapat memahami dan mengerti firman-Mu, terlebih lagi melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 83, ayatnya yang ke-10 sampai pada ayatnya yang ke-19. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor, menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeb, seperti Zebah dan Salmuna, semua pemimpin mereka, yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu mengadu kepada Tuhan, atau dalam bahasa Toraja, Sumaro Lakopuang. Dalam dunia persaingan, sering terjadi permufakatan-permufakatan yang dibangun untuk tujuan menguasai sesuatu, entah dalam kaitan politik, bisnis, atau lapangan pekerjaan. Akibat dari persaingan ini, terjadilah peperangan, kerusuhan, manipulasi hukum, intimidasi, dan lain-lain. Tentu bagi yang merasa kecil, minoritas atau sebagai pendatang di suatu wilayah, akan merasa tertekan dan terancam. Israel mengalami tekanan karena ancaman dari permufakatan beberapa bangsa yang cukup kuat dan memiliki fasilitas perang yang memadai. Israel dianggap sebagai musuh bagi mereka, sehingga bermufakat untuk menghancurkan Israel. Musuh semakin dekat, kekuatannya sangat mengancam, dan Israel sungguh merasa bahwa mereka tidak akan mampu bertahan, apalagi untuk berperang. Namun demikian, Israel punya pengalaman masa lalu, ketika Tuhan menghukum para pemimpin bangsa seperti Midian, Sisera, Yabin, Oreb, Zeb, Zebah, dan Salmuna, yang bermufakat untuk menghancurkan bait Allah. Peristiwa itu mengingatkan mereka akan kedahsyatan Tuhan, melawan dan menghukum bangsa-bangsa yang dengan arogannya ingin melawan Tuhan. Doa Asyaf kelihatannya seperti mengadu dan menuduh Tuhan tidak peduli dengan keadaan yang sedang mengancam mereka. Namun dalam doa itu kita dapat melihat keyakinan mereka terhadap kemahakuasaan Tuhan yang dapat menaklukkan musuh yang mengancam umatnya. Pemazmur memohon agar Tuhan menimpakan hukuman kepada musuh, sehingga mereka akan mengenal dan mencari Tuhan, seperti tertulis pada ayat yang ke-17, serta mengakui nama Tuhan sebagai satu-satunya yang maha tinggi atas seluruh bumi. Ingat bahwa Tuhan menghukum musuh-musuhnya, tetapi Ia mendengar dan menjawab keluhan umatnya yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini, karena berkat anugerah-Mu kepada kami hari lepas hari.
Ya Tuhan, kami telah mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu ya Tuhan, semakin menguatkan keyakinan dan iman kami bahwa Engkaulah Allah yang mendengar doa dan menjawabnya. Engkaulah Allah tempat kami mengadu dan menyerahkan seluruh pergumulan kami. Engkau tahu Tuhan, banyak hal yang membuat kami terbeban, tapi kami percaya Engkau jugalah yang mampu melepaskan kami dari beban-beban tersebut. Teristimewa, Engkaulah Allah yang telah melepaskan kami dari dosa dan kesalahan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang terus peduli pada kami, dan karena itu terpujilah nama-Mu selalu. Ya Tuhan, kami membawa segala aktivitas dan kegiatan kami pada hari ini, baik yang bekerja, bersekolah, maupun yang berada di rumah. Tolong dan tuntun kami ya Tuhan untuk menjalankannya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga datang bersyukur pada hari ini bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, teristimewa kepada Bapak Joni pada hari ini. Kiranya Tuhan melimpahkan kesehatan dan sukacita senantiasa, sehingga dalam kehidupan mereka nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan. Kami juga datang mendoakan bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah ya Tuhan. Tuhan tolong kuatkan dan teguhkan mereka, berikan kesabaran dalam pengobatannya, sehingga pada waktu yang Engkau izinkan ya Tuhan, mereka mendapatkan pemulihan dan kesembuhan yang sempurna, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas dan terus memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami duka cita, kiranya diberikan kekuatan serta penghiburan bagi mereka yang ditinggalkan, beri mereka hati yang ikhlas dan tetap berpengharapan kepada-Mu ya Allah. Ya Tuhan, kami serahkan segala keberadaan kehidupan kami panjang hari ini kepada-Mu. Lindungilah, peliharalah, dan jagalah kami senantiasa. Dan jadikanlah kami orang-orang yang berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Kami bawa doa ini dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah renungan dan doa pagi pada hari ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Shalom.